Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Nah, untuk itu kalian silakan simak baik-baik video dari Ibu ya. Transformasi geometri kelas 11 oleh saya sendiri. Yang pertama kita masuk ke definisinya. Di sini transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y menuju ke posisi lain x aksen, y aksen. Transformasi geometri terbagi menjadi 4 jenis, antara lain yang pertama ada translasi atau pergeseran, kedua refleksi atau pencerminan, ketiga rotasi atau perputaran, keempat dilatasi perkalian. Yang pertama kita ke translasi. Translasi di sini adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Adapun translasi yaitu, nah ini ada x aksen, y aksen, mencari x aksen, y aksen atau bayangannya sama dengan a, b ditambah x, y. Jadi ini penjumlahan matriks ya. Jadi a ditambah x, b ditambah y gitu ya. Keterangannya ini ada x aksen, y aksen sama dengan ini titik bayangan ini yang ditanyakan nanti. Kemudian a, b ini vektor translasi ini yang diketahui di soal. Nah ini x, y ini titik asal gitu. Contoh soalnya sini diketahui titik A 5,-2 ditranslasikan oleh T min 3,1. Tentukan koordinat bayangan titik A tersebut. Nah, pembahasannya kita mencari titik bayangan ya, berarti x aksen dan y aksen sama dengan ini A min 2. Kita tulis ke bawah ya, jadi A min 2 ditambah min 31. Jadi bentuknya begini, min 31. Kita tambahkan masing-masing, jadi atas tambah dengan atas, bawah ditambah dengan bawah. Jadi seperti ini ya. 5 ditambah min 3, min 2 ditambah 1. 5 ditambah min 3, ini punya utang 3 dibayar 5, sisanya kembaliannya ada 2 gitu. Min 2 ditambah 1 punya utang 2 dibayar 1, sisa utangnya masih ada min 1 gitu. Jadi koordinat bayangan titik A adalah 2,-1. Lanjut ke refleksi. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Jadi refleksi nama lainnya itu adalah pencerminan. Nah, di sini ada 8 jenis refleksi atau 8 cermin istilahnya seperti itu ya. Yang pertama terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, apabila bayangannya x, y setelah dicerminkan dengan sumbu X, maka hasilnya menjadi x, min y. Jadi dia hanya menambahkan minus di y-nya saja. Kemudian terhadap sumbu y. Nah, apabila bayangan asalnya x, y dicerminkan terhadap sumbu y, maka menjadi min x, y. Kemudian terhadap garis y sama dengan x. Nah, bayangan asalnya x, y dicerminkan dengan garis y sama dengan x, maka hasil pencerminannya adalah y, x. Ini hanya dibalik aja. Nah, kemudian yang keempat terhadap garis y sama dengan min x. Nah, dari x, y dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis y sama dengan min x, maka hasilnya menjadi min y, min x gitu. Nah, yang kelima nih terhadap titik asal O 0,0. Ya, dia menjadi min x, min y. Ini asalnya dari x, y ya. Kemudian terhadap garis x sama dengan h. Maksudnya x sama dengan h ini nanti berupa angka yang diketahui di soal. Nah, dia menjadi 2h min x, y. Jadi y-nya tetap, yang dihitung nanti hanya pada sumbu x-nya saja.
Nah, kemudian terhadap garis Y sama dengan K. Nah, K ini juga berisi angka. Nah, kalau diketahui ini, maka X-nya tetap dan yang dihitung hanya di sumbu Y. Jadi 2K min Y. Jadi 2 dikali K dikurang Y. Kemudian terhadap titik A, B. Nah, ini menjadi 2A min X, 2Y min 2B min Y gitu. Contoh soalnya titik A oleh refleksi terhadap titik 1,-2 adalah titik A aksen 3,5. Tentukan koordinat titik A. Nah, koordinat titik A di sini kita dijabarkan dulu. Ini ada X aksen sama dengan 2 min X. Kita pindah ruas ya. Kita jadikan X-nya sendiri, jadi X sama dengan 2 min X aksen gitu ya. Nih pindah tempat X aksen dengan X-nya. Jadi seperti ini, X sama dengan min 2 min X aksen. Kemudian yang Y aksen sama dengan min 4 min Y. Nah, Y-nya pindah tempat dengan Y aksen sehingga menjadi Y sama dengan min 4 min Y aksen. X sama dengan, nah kita ambil yang ini ya nak, X sama dengan 2 min 3. Tadi X aksennya adalah, nah ini X aksen, ini X aksennya 3, Y aksennya 5. Nah, jadi kita substitusikan, X sama dengan 2 dikurang 3, X aksen sama dengan 3. Hasilnya adalah min 1. Kemudian yang Y itu tadi min 4 min Y aksen, Y aksennya 5. Kita substitusikan, Y sama dengan min 4 dikurang 5. Hasilnya min 9 ya. Jadi punya hutang 4 ditambahin hutangnya 5. Total hutangnya min 9. Jadi koordinat titik A sama dengan min 1, min 9. Seperti itu. Kita lanjut ya. Rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh θ. θ ini sudut. Ya, bisa theta, bisa alfa, tergantung soalnya, dengan pusat titik P. Nah, ini ada diketahuinya apabila rotasinya terhadap titik O 0,0 dengan sudut 90, maka bayangannya berubah dari X, Y menjadi min Y, X. Nah, apabila rotasinya di titik 0,0 sudutnya min 90, maka dia berubah menjadi Y, min X. Nah, kemudian yang terakhir ini sudutnya 180 terhadap titik 0,0, dia berubah menjadi min X, min Y gitu. Nah, ini secara matriksnya seperti ini. Ini untuk mencari Y aksen dan X aksennya. Dia cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta, tergantung sudut yang diketahui di soal nanti. Nah, ini X min A, Y min B plus AB gitu. Kita langsung ke contoh soal aja biar lebih paham. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 5X plus 4 oleh rotasi dengan pusat 0,0, sudutnya min 90. Nah, berarti dia dari X, Y berubah menjadi Y, min X. Tapi karena ini dia berupa garis yang diketahui ya, bukan titik koordinat, maka kita harus jabarkan dulu. Nah, ini pembahasannya. Kita jabarkan dulu. X, Y berubah menjadi Y, min X ya, sesuai dengan bagan ini. Nah, kemudian X aksen sama dengan Y. Nah, Y aksen sama dengan min X. Ini ya. X aksen sama dengan Y yang ini. Kemudian Y sama dengan min X, dijabarkan seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan, kita gantikan garis awalnya Y sama dengan 5X plus 4. Y-nya kita ganti, tadi Y adalah X aksen. Ya, ini sama dengan ya. Jadi Y sama dengan X aksen atau X aksen sama dengan Y, boleh dibalik. Jadi Y sama dengan 5X plus 4, Y-nya kita ganti menjadi X aksen. X berubah menjadi Y aksen, tapi ini minusnya pindah ruas jadi min Y aksen. Kita substitusikan ya. Jadi X aksen sama dengan 5 dikali min Y aksen plus 4. Nah, ini ya. Y di sini berubah menjadi X aksen dan X-nya berubah menjadi min Y aksen nih. Berubah jadi seperti ini.
gitu. Nah, kita jabarkan X aksen sama dengan kita kali ini 5 dikali min Y aksen menjadi min 5 Y aksen plus 4 gitu ya. Kemudian ini kita masukkan, kita pindah ruas ke X aksen. Jadi X aksen min 5 Y aksen pindah ruas jadi plus 5 Y aksen plus 4 nya pindah ruas jadi min 4 sama dengan 0. Jadi bayangan garisnya adalah X plus 5Y min 4 sama dengan 0. Simbol aksennya hilang gitu. Seperti itu ya, Ibu harap kalian paham. Nah, kita lanjut. Yang terakhir ada dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor skala K tertentu dan pusat tertentu. Rumusnya di sini, apabila dia titik P, A, B, maka X aksen untuk mencari X aksennya sama dengan A plus K dikali X min A. Nah, untuk mencari Y aksennya B plus K dikali Y min B. Nah, apabila menggunakan titik pusat 0,0, langsung saja dikalikan dengan K-nya. Jadi untuk mencari X aksen dan Y aksennya langsung dikalikan dengan faktor skalanya atau K-nya. Jadi K dikali X, K dikali Y. Contoh soalnya, tentukan bayangan titik 9,3 oleh dilatasi dengan pusat 0,0, faktor skalanya 1/3 ya. Jadi kalau membaca ini kan 0,1/3. Ini maksudnya pusatnya 0,0, faktor skalanya 1/3. Oke, diketahui K-nya 1/3 K-nya. Nah, kita langsung aja kita cari X aksen sama Y aksennya. Karena dia pusatnya 0,0, jadi langsung dikalikan dengan faktor skalanya atau dikalikan K-nya. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan 1/3, 9,3. Nulisnya dijadikan matriks seperti ini ya. Ini kan 9,3, jadi dia dijadikan menurun seperti ini. Langsung kamu kalikan 1/3 dikali 9, berarti 9 dibagi 3 hasilnya 3. 1/3 dikali 3 berarti 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi bayangannya 3,1 gitu ya. Oke, ini adalah transformasi geometri. Ibu harap kalian paham. Silakan catat semua materi yang sudah Ibu berikan. Hasil catatannya nanti kamu kirim di LMS sekolah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.